Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Ramadhani, NPM 25060200052. Saya dari kelas reguler pagi A Sipil BJ. Yang dimana kali ini saya akan membahas materi mata kuliah dasar-dasar rekayasa transportasi. Bahasan utama yang saya ambil itu mengenai permasalahan transportasi perkotaan, di mana dosen pengampu saya itu Bapak Insinyur Adi Surya, STMT, IPM ASEAN Eng, CPM, CPCE, CEML, CPA, CPARB, CPNK. Kita langsung masuk aja untuk bahasanya itu ada tiga yang saya ambil, itu mengenai pertumbuhan kendaraan versus kapasitas jalan, inefisiensi transportasi publik, dan dampak eksternal negatif dari permasalahan transportasi perkotaan ini ya. Langsung aja, yang pertama itu mengenai pertumbuhan kendaraan kapasitas jalan versus kapasitas jalan. Akar utama permasalahan transportasi terletak biasanya itu pada ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan. Jadi pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang mencapai 8-10% per tahun tidak sebanding dengan perluasan jaringan jalan yang seringkali di bawah 1%. Ketidakseimbangan ini diperparah dengan kebijakan pembiayaan kendaraan yang mudah, menjadikan kendaraan pribadi sebagai pilihan utama masyarakat di tengah keterbatasan pilihan moda lain. Di sini ada juga grafik yang telah saya buat dibantu dengan AI tentunya sumber-sumber tersebut ya. Jadi kita lihat angka suplai kendaraan pribadi itu lebih naik daripada perluasan jaringan jalan. Contohnya itu kita bisa ambil di daerah terdekat saya ya, di Banjarmasin. Ada salah satu jalan yang dimana kapasitas muatan mobil atau kendaraan pribadi itu lebih banyak daripada luasnya jaringan yang kita lalui biasanya itu ya. Contohnya di Veteran, itu jalan itu tidak seluas untuk dilalu-lalani oleh kendaraan pribadi yang banyak, seperti mobil atau truk, biasanya untuk lalu lalang baikan jalan. Langsung ke pembahasan kedua. Yang kedua ini inefisiensi transportasi publik. Transportasi publik di banyak kota besar masih menghadapi masalah struktural, antara lain yang pertama aksesibilitas atau first and last mile, sulitnya menjangkau titik transportasi dari kediaman. Yang kedua, reliabilitas ketidakpastian jadwal akibat bercampurnya jalur angkutan umum dengan kendaraan pribadi. Jadi kurangnya jalur khusus, kayak contohnya jalur khusus bis, jalur khusus mobil kendaraan, nah itu masih kurang terjadwal atau tidak pasti. Jadi ini kan kemacetan. Yang ketiga, integrasi. Kurangnya keterhubungan antar moda, misalnya antara kereta komuter dengan bus penumpang. Lagi daerah saya itu tidak ada kereta, melainkan bus saja. Ada yang namanya ini, terbaru ada BTS. Namanya BTS, by service. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Yang sering saya lihat ketika saya berangkat kuliah ataupun di jam-jam siang atau jam-jam sibuk lainnya. Ini juga sebenarnya memudahkan, cuman lebih sering kemacetan sih sebenarnya kalau dari saya pribadi, karena kalau mobil ini atau bus masuk ke daerah kecil atau jalan kecil itu bukan macet parah guys. Kalau di daerah saya itu Teluk Tiram atau Permai Sakti. Tapi saya sering banget di Teluk Tiram karena di situ ada sekolah, sekolah SMA, sekolah SMP. Jadi banyak para yang ingin menaiki transportasi tersebut guys. Lanjut untuk
Terakhir, ini mengenai dampak eksternal negatif. Secara teknis, permasalahan ini menimbulkan eksternalitas negatif yang signifikan, yang dimana tingginya emisi karbon, CO2, dan polutan seperti berkontribusi langsung pada penurunan derajat kesehatan warga. Gimana ya? Misalnya nih ada polusi udara, itu kan menyebabkan kesehatan warga jadi tidak stabil, apalagi di daerah saya ini kebanyakan di dekat jalan itu rumahnya banyak warga-warga di sana juga membuka usaha seperti gorengan. Nah, biasanya orang motor itu langsung ke rak pedagang tersebut, jadi menimbulkan polusi yang cukup signifikan ya. Selain itu, secara makroekonomi, kemacetan menimbulkan kerugian triliun rupiah per tahun akibat pemborosan bahan bakar dan keterlambatan logistik. Kita ambil eh, dari kenaikan BBM bulan ini, ya. Tuh, dimana semua berita ini sering kita lihat. Apalagi saya ini pemakai Pertamax. Untungnya tidak Pertamax Turbo. Nah, naiknya cukup signifikan, guys. Apalagi dampak-dampaknya ini benar-benar merugikan juga untuk masyarakat yang memakainya. Jadi biasanya itu macet sampai ke bahu jalan gitu. Jadi kalau pomnya kecil dan hanya itu aja di suatu daerah dan jarak ke pom lain itu lumayan jauh, biasanya para warga itu sering menunggu. Entah itu waktu mereka mengisi di jam siang, biasanya kan beristirahat para karyawan di SPBU ini. Biasanya banyak warga yang menunggu. Itu salah satu contoh yang saya temukan. Biasanya pulang dari kuliah, saya melihat banyak sekali para eh, pengemudi motor pribadi yang antri. Bahkan nggak cuma motor aja, bisa mobil atau truk biasanya ada di eh, jalan tol. Saya mungkin jalan tol ya. Jalan tol biasanya saya sering melaluinya ketika saya ke Banjarbaru. Itu banyak sekali mobil, motor, truk bahkan yang antri BBM dan itu menyebabkan kemacetan yang parah. Makanya permasalahan transportasi di perkotaan ini eh, terjadi di keseharian kita, bahkan dari pagi sampai sore itu kan udah sibuk. Malam pun kalau orang-orang sedang was-was dalam kejadian eh, kenaikan BBM ini, biasanya banyak yang ngantri juga. Itu aja dari saya penjelasan tentang permasalahan transportasi perkotaan. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.